apakah cukup mendengar suara kita? Oke, kita coba dulu siapa yang di Jakarta ini, siapa yang mewakili Jakarta ya? Oh, Bu Rian. Oke, Bu Rian, apakah suara saya, suara Dr. Syafiq terdengar cukup jelas? Begitu pula dengan gambar kami. Oke, Bu Rian di Jakarta, apakah cukup jelas suaranya? Oh, saya bikin bagus modelnya balon-balon aku. Kayak zaman dia, berarti rumah saya tuh dibuka loh. Bu Rian di Jakarta, apakah suara kita cukup terdengar jelas di Jakarta? Oke. Oke, apa kita mungkin sapa dulu Bu Ratna ya. Bu Ratna mungkin di Tegal ya. Apakah suara kita cukup terdengar jelas, Bu Ratna? Oke. Jelas Pak Radik, jelas sekali di Tegal. Jelas sekali ya di Tegal ya, terima kasih. Bagaimana cuaca di Tegal hari ini? Ya, lumayan cerah. Lumayan cerah, berarti tidak terlalu cerah, tapi juga tidak terlalu mendung ya? Ya betul Pak Radik. Iya, yang sedang-sedang aja ya. Oke, terima kasih untuk informasinya ya, untuk input baliknya. Oke, berarti dari Tegal, sinyal cukup bagus karena suara bisa ditangkap dengan cukup jelas. Ya. Oke. Dari Jogja, coba kita sapa dulu. Biasanya Ibu Ayu sudah datang lebih dulu, tapi mungkin belum terlihat. Oke, Ibu Ayu. Oh, belum masuk ya. Oke. Bu Rian di Jakarta, apakah suara kita cukup jelas? Baik Pak. Belum hujan. Orangnya. Oke. Ya. Oh, orangnya ya. Baik, lagi itu. Iya. Dr. Syafiq itu pengen lihat loh. Bukan Jakarta, di Serang. Iya, betul. Posisi di mana, Bu? Kenapa Pak? Posisi di Jakarta atau di Serang? Serang Pak. Oh, di Serang. Iya. Ya, ini sinyalnya Bu Rian mungkin agak sedikit terganggu karena saya lihat di sini hujan, ya. Terus memang sinyal lemah. Betul, gambarnya mengecil di layar saya ya. Biasanya kalau gambar mengecil itu tanda sinyalnya agak lambat ya. Oke. Baik, hari ini kok wajahnya cerah, Bu? Oke ya, teman-teman, ini Mas Giovanni sudah kasih tanda bahwa acara kita sudah di live streaming ya, di live streaming di Facebook seperti biasa. Jadi inilah saatnya kita akan memulai acara kita hari ini. Semangat pagi teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam acara seminar kesehatan via konferensi video Zoom ini. Seperti biasa, kita punya banyak sekali topik-topik yang menarik yang dibahas setiap kali seminar. Dan hari ini juga tidak kalah menariknya, kita akan membahas topik yang barangkali menjadi problem umum di masyarakat ya, yaitu mengenai soal stroke. Kata Dr. Syafiq, stres oke, ya, stroke ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita nanti mendengar lebih banyak, kita akan memperoleh pemahaman yang lebih luas, lebih dalam, lebih jauh, ya, lebih menyeluruh, ya, mengenai stroke ya, lebih holistik mengenai stroke ya, dari sudut pandang kedokteran timur tentu saja yang bersifat ilmiah ya. Nah, sudah hadir narasumber kita, Dr. Syafiq yang akan membahas topik ini, tapi sebelumnya kami ingatkan pada teman-teman Bapak Ibu untuk mematikan mikrofon Anda ya, mute
mute mikrofon Anda supaya kita bisa fokus kepada suara dari Dr. Syafiq, ya, termasuk membantu sinyal bisa berjalan dengan baik dan trafficnya tidak cukup padat karena ada suara yang masuk, ya. Baik, nanti kalau pada waktu sesi tanya jawab Anda boleh bertanya, dan pada waktu Anda bertanya Anda dipersilahkan membuka mikrofonnya, ya. Tapi mohon satu persatu juga supaya tidak terjadi traffic audio atau traffic suara. Baik, kita siap untuk pembahasan kita. Topik hari ini adalah stroke. Anda pasti sudah punya banyak pertanyaan. Seraya nanti Dr. Syafiq akan memberikan paparannya. Anda bisa melihat apakah pertanyaan Anda sudah langsung bisa terjawab dari paparan itu, atau masih perlu bertanya untuk pendalaman yang lebih jauh. Baik, silakan Dr. Syafiq untuk topik hari ini. Silakan. Selamat siang pada peserta sekalian. Semoga sehat selalu, sejahtera selalu. Hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan topik yang kemarin, yaitu peredaran darah di otak. Untuk memahaminya, kita lihat dari kata-kata stroke. Stroke itu sangat berkaitan dengan stres. Maka saya katakan stroke singkatan dari stres oke. Jadi kalau terlalu stres itu bisa jadi stroke. Kemudian definisi yang lain, nama stress stroke juga dikenal di dunia kedokteran sebagai cerebrovascular accident. Jadi suatu accident kecelakaan pada pembuluh darah otak. Nah, karena ini accident berarti sifatnya mendadak. Nah, problem vaskuler yang sangat mendadak adalah dua. Adanya penyempitan atau obstruksi dan adanya perdarahan. Nah, perdarahan ini darah yang keluar akan bisa menjendal. Nah, jendalanya juga akan bisa menekan pembuluh darah sehingga terjadilah obstruksi. Maka obstruksi pembuluh darah itu ada yang di luar dinding pembuluh darah, di dalam dinding pembuluh darah, dan di dalam lubang pembuluh darah. Sehingga dengan demikian jenis stroke yang dibagi menjadi obstruksi dan perdarahan itu sebetulnya kedua-duanya bisa terjadi. Nah, oleh karena itu vaskuler. Jadi kalau terjadi gangguan pembuluh darah, misalnya ada sumbatan, maka daerah yang di depan sumbatan akan terjadi penurunan aliran darah. Penurunan aliran darah disebut proses iskemia. Karena darahnya menurun, maka HB-nya juga menurun, sehingga dengan demikian timbul iskemia dan timbul juga hipoksia, hipoksemia. Jadi kadar oksigennya juga menurun. Kalau terjadi hipoksemia, kadar oksigen dalam darah menurun, lama-lama kalau berlangsung terus akan terjadi hipoksia sampai anoksia. Terjadinya penurunan oksigen atau sama sekali tidak ada oksigen. Karena tidak ada oksigen, maka metabolisme aerob tidak bisa terjadi. Akibatnya Anda lihat di situ akan terjadilah kematian sel yang disebut dengan nekrosis. Nekrosis pada daerah yang luas namanya infark. Sehingga dengan demikian stroke ini terjadi karena adanya infark pada bagian-bagian vokal dari otak dan pembuluh darah yang memberi darah pada daerah tersebut. Sehingga terjadilah gangguan-gangguan fungsi dari daerah yang mengalami infark tersebut. Sehingga stroke ini gejala-gejalanya bermacam-macam tergantung pembuluh darah mana yang tersumbat. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa pembuluh darah dari otak semuanya bersumber di circulus villisi, ya, yang terdapat di dasar otak. Nah, dari circulus villisi ini ada arteri besar, arteria carot cerebri anterior,
arteria cerebri posterior, dan arteria cerebri media, serta arteria basilaris. Nah, keempat arteri besar inilah yang memberi perdarahan pada bagian-bagian otak sehingga dapat terjadi variasi gejala-gejala stroke. Ada yang stroke karena lumpuh, paralise dari anggota tubuh, ada yang terjadi gangguan bicara, ada yang terjadi paralise pada wajah, dan sebagainya, tergantung arteri mana yang terkena. Kita teruskan. Stroke adalah merupakan penyebab kematian yang kelima di Amerika Serikat, di mana seseorang akan mati setiap 4 menit, dalam waktu 4 menit. Untuk orang-orang berkulit hitam, stroke adalah merupakan penyebab kematian nomor 3. Dan untuk lain-lain dari dunia adalah nomor 2. Kira-kira 800.000 orang mengalami stroke setiap tahunnya, dan setiap orang setiap 40 detik akan terjadi adanya stroke. Stroke terjadi disebabkan karena problem di dalam pembuluh darah yang memberi darah ke otak, baik itu suplai darah terblokir atau tersumbat, atau karena terjadinya perdarahan, sehingga menyebabkan jaringan otak menjadi mati. Dan mati tadi bisa nekrosis, kalau luas bisa infark. Stroke oleh karenanya adalah suatu kondisi kedokteran darurat, dan terapinya harus segera secepat mungkin dilaksanakan. Jadi cerebrovascular accident, jadi accident berarti emergency. Stroke didefinisikan sebagai gejala klinis yang timbul secara cepat karena adanya kekurangan darah akibat selama 24 jam atau yang menyebabkan kematian tanpa diketahui penyebabnya dalam waktu daripada gangguan vaskuler tadi. Stroke ini merupakan suatu kecepatan hilangnya fungsi otak dalam waktu karena gangguan vaskularisasi dari otak, sehingga stroke dapat terjadi apabila aliran darah untuk bagian otak tersebut tersumbat, dan kadangkala disebut serangan otak. Anda lihat di situ pembuluh darah yang ke otak bisa tersumbat. Nomor 1 dapat terjadi jendalan yang datang dari atrium jantung. Atau nomor 2 dapat juga jendalannya terjadi di aliran darah arteria karotis yang kemudian beredar, dan kemudian yang terakhir berada di daerah otak. Penyebab kematian setelah kanker dan ischemic heart disease adalah stroke. Jadi ini merupakan penyebab ketiga. Penyebab yang terbanyak adalah adanya kecacatan fisik yang parah. Prevalensi stroke di India misalnya kira-kira 1,54 per 1000. Sedangkan angka kematian kira-kira 0,6% per 1000. Angka kejadian dan prevalensi stroke adalah disebabkan karena adanya gaya hidup yang tidak sehat, sehingga menimbulkan terjadinya gangguan kelangsungan hidup. Ada 3 macam stroke. Ya, yang satu namanya ischemic stroke, yang kedua hemorrhagic stroke, dan yang ketiga TIA, transient ischemic attack. Ischemic stroke adalah karena obstruksi. Hemorrhagic stroke karena terjadinya sumbatan tadi menimbulkan penipisan pada dinding pembuluh darah, sehingga pembuluh darah bisa robek sehingga terjadi perdarahan. Dan darah yang keluar pun bisa menimbulkan ischemic stroke karena dia bisa menekan pembuluh darah yang ada di sekitarnya. Dapat juga terjadi gangguan yang namanya serangan ischemik yang sementara. Jadi orangnya terkena gangguan ini, timbul gangguan neurologis, tapi kemudian dalam waktu berapa jam kemudian sembuh lagi.
Ini namanya TIA, transient ischemic attack, serangan ischemic yang bersifat sementara. Juga disebut mini stroke, stroke mini. Anda lihat di situ, pembuluh darah ini mengalami adanya jendelan di sini, sehingga darah yang menuju ke bagian ini terganggu. Demikian juga yang ada di sini, terjadi jendelan di sini, sehingga daerah yang biru ini mengalami infark. Ya. Atau daerah ini mengalami iskemia karena obstruksi pada aliran darah pada salah satu bagian dari otak, karena otak ini dialiri oleh aliran darah tersebut. Atau juga pada daerah ini mengalami perdarahan, jadi perdarahannya begitu luas. Nah, untuk pembuluh darah yang pergi ke dalam substansi otak, artinya bukan di permukaan otak, apabila tersumbat maka stroke-nya lebih berat karena arterinya merupakan berujung buntu yang kemarin saya sebut sebagai end artery, arteri berujung buntu. Nah, pembuluh darah yang lemah ini bisa robek dan bisa menyebabkan perdarahan di dalam otak. Kalau perdarahannya masuk ke dalam sistem ventricle, di mana dibuat cairan otak, maka darah akan meluas di cairan otak, sehingga pada waktu fungsi lumbal, pada waktu pengambilan cairan otak, dapat terlihat adanya warna yang merah karena perdarahan tersebut. Di daerah ini Anda lihat jendelan tadi, sehingga menghentikan aliran ke depan dan membuat aliran ke belakang menjadi membludak. Ini kongesti, backwardnya, forwardnya ischemia. Jadi daerah ini yang biru ini mengalami kekurangan darah, lama-lama terjadi kematian tadi, nekros lama-lama kalau luas, nekrosinya luas namanya infark. Demikian juga pada daerah ini. Kalau terjadi pada cabang dari arteria carotis interna ini daerah ini akan mengalami infark. Nah, kalau mengalami infark, maka daerah ini pun fungsinya akan mengalami gangguan. Kalau ini daerah fungsi memori, akan terjadi gangguan memori. Kalau ini fungsi bicara, akan terjadi gangguan bicara. Kalau ini merupakan daerah motorik, maka terjadilah gangguan hemiplegi atau hemiparesis. Jadi ini gambarannya. Nah, inilah serangan yang namanya transient ischemic attack. Jadi ada jendelan, tapi sementara habis itu kemudian hilang lagi. Ya, jadi ini merupakan mini stroke. Apa saja yang menyebabkan mini stroke tadi? Bisa karena di sini emboli, jadi ada trombus, kemudian pecahannya pergi kemana-mana, kemudian dia pada lumen yang kecil dia akan menyumbatkan, dan ini kemudian bisa kembali lagi, maka ini pun disebut serangan yang sementara. Atau karena kerja jantung yang kurang baik, kontraksinya yang disebut dengan atrial fibrilasi, atau karena gangguan katup jantung, atau juga karena adanya trombus pada ventricle sebelah kiri. Ini semua bisa menyebabkan terjadinya TIA tersebut. Di sini disebutkan bahwa akan terjadi aterosklerosis pada arteri-arteri besar. Terjadi emboli pada kardioaortik. Jadi ini yang kecil-kecil ini emboli. Nah, nanti kalau sampai nangsang pada lumen yang kecil, di mana tadi cocok dengan diameternya emboli, maka daerah tersebut akan mengalami infark. Stroke ischemic. Stroke ischemic adalah merupakan bentuk stroke yang paling sering terjadi, kira-kira 85% pada kasus stroke.
Jenis stroke ini disebabkan oleh karena blokade atau penyempitan dari pembuluh darah, sehingga darah yang diberikan pembuluh darah tersebut akan mengalami gangguan, menimbulkan iskemia. Keadaan yang parah akan menimbulkan terjadinya aliran darah yang menurun. Blokade ini kadang-kala disebabkan oleh karena adanya jendalan darah akibat perdarahan. Jendalan tadi dapat disebabkan oleh karena adanya deposit lemak yang terdapat di dalam arteri yang disebut plak. Yang kedua adalah stroke hemoragik. Stroke hemoragik disebabkan oleh karena arteri-arteri yang masuk ke dalam otak tadi bocor sehingga terjadilah perdarahan. Robeknya pembuluh darah ini dapat disebabkan oleh karena kondisi seperti misalnya kondisi hipertensi, ada karenanya trauma, karena ada penipisan dari penggunaan obat-obat yang menipiskan darah, serta aneurisma. Aneurisma adalah pelebaran arteri. Kalau pelebaran vena namanya varises. Nah, adanya aneurisma ini menimbulkan kelemahan di dalam dinding pembuluh darah sehingga dindingnya bisa pecah, terjadilah perdarahan. Perdarahan yang masuk di dalam otak intracerebral adalah merupakan jenis perdarahan yang paling sering terjadi karena jaringan otak tersebut terbanjiri dengan darah setelah arteri tersebut mengalami pecah. Perdarahan subarachnoid adalah darah yang masuk ke rongga subarachnoid, rongga yang antara bungkus arachnoidea dan dura mater. Ini merupakan jenis kedua dari hemorrhagic stroke dan ini kurang terjadinya jarang, tapi pada tipe ini perdarahannya akan terjadi pada rongga subarachnoid di mana di daerah tersebut antara otak dan adanya jaringan-jaringan tipis yang menutupi yang namanya dura mater. Sehingga dapat terjadi darah masuk ke dalam daerah. Transient ischemic attack adalah merupakan bentuk lain dari stroke tadi yang disebabkan karena aliran darah ke otak tersebut hanya sementara terganggu, kemudian kembali baik. TIA ini adalah sama dengan ischemic stroke, sama dengan stroke ischemic, tetapi disebabkan oleh karena emboli atau jendalan darah yang pecah, ya, sehingga menimbulkan embolus. TIA dapat juga dinyatakan sebagai kondisi emergensi. Apabila seorang terserang TIA, maka ini merupakan tanda bahwa kemungkinan stroke akan bisa terjadi pada orang tersebut dan menunjukkan bahwa pembuluh darah arterinya sudah tersumbat secara sebagian atau terjadinya ada jendalan di dalam jantung sendiri. Sesuai dengan panduan dari Pusat Kontrol Penyakit, dikatakan sepertiga dari orang yang mengalami TIA biasanya akan mendapatkan stroke yang lebih berat dalam waktu setahun. Jika dia tidak menerima tersebut, tidak mendapat terapi apapun, maka 10–15%-nya akan mendapatkan stroke yang berat di dalam waktu 3 bulan setelah terjadinya transient ischemic attack. Sekarang apa tanda-tanda dari stroke? Adalah weakness, jadi kelemahan, gangguan bicara, gangguan pandangan, nyeri kepala, pusing. Ini merupakan bagian-bagian dari tanda-tanda warning, jadi tanda-tanda bahwa ini kemungkinannya stroke. Stroke terjadi secara tepat dan secepat demikian gejala stroke adalah terjadinya sangat mendadak tanpa pemberitahuan. Gejala-gejala utama dari stroke adalah sebagai berikut. Orang menjadi bingung, termasuk terganggu dalam berbicara dan juga dalam memahami bicara. Nyeri kepala, kemungkinan juga diikuti dengan gangguan kesadaran
atau muntah-muntah. Wajah menjadi gelinggingan juga pada lengan dan tungkai, khususnya pada sisi sebagian dari tubuh. Gangguan terjadi pada penglihatan pada satu mata atau kedua mata. Terjadi gangguan berjalan termasuk pusing dan juga kehilangan koordinasi. Selain tanda-tanda tersebut, apabila terjadi terus-menerus, pasien juga akan mengalami adanya gangguan, dia tidak bisa mengontrol kencing ataupun buang air besar. Terjadi depresi, nyeri pada lengan dan kaki, serta juga menjadi lebih berat, terjadinya gangguan gerakan, serta perubahan-perubahan suhu badan. Paralise atau kelemahan dari kedua kaki dapat juga terjadi. Adalah gangguan mengontrol atau mengekspresikan emosi juga terjadi pada orang dengan gejala stroke. Diagnosa stroke dapat terjadi sangat cepat dan dalam waktu singkat dia akan menjadi parah. Oleh karenanya ada akronim yang namanya FAST. Hanya sebagai cara untuk mengingat tanda-tanda dari stroke, yaitu ini. Lihat wajahnya terjadi merot, lengannya jadi lemah, bicaranya juga tidak teratur, dan waktu sangat penting. Makin cepat bisa menanggulangi, makin cepat sembuhnya. Wajah yang mencong ini dapat terjadi pada saat orang tadi senyum atau orang tadi terlihat pada sebelah sisinya agak kendor daripada yang kanan. Kelemahan pada lengan juga terjadi pada orang yang pada waktu dia mengangkat tangannya ke atas, dia mengalami gangguan. Terjadinya gangguan bicara, sewaktu dia mengulang-ulang pembicaraan pada kata-kata tertentu, sehingga dia terjadi gangguan bicara, bicaranya jadi terganggu. Waktu untuk menelpon 911 di Amerika atau 108 di India dan sebagainya, maka tanda bahwa kita harus cepat-cepat membawa orang tersebut ke layanan emergensi rumah sakit. Pengenalan stroke juga dapat dilihat dengan menyuruh orang tadi untuk senyum sambil menjulurkan lidah. Atau menanyakan orang tadi untuk membuat kalimat. Atau disuruh mengangkat tangannya salah satu. Apabila tidak dapat berarti tanda-tanda stroke. Juga banyak terjadi jenis-jenis diagnosa, tes diagnosa dari para dokter untuk digunakan untuk menentukan apakah stroke terjadi pada pasien ini. Misalnya dengan menggunakan CT scan untuk menentukan daerah stroke-nya pada arteri yang mana. Atau pada pemeriksaan fisik, sedang dokter akan menanyakan tentang gejala-gejala pasien dan juga riwayat penyakit pasien. Juga dapat mengecek tekanan darah, mendengarkan bising arteria karotis di leher, serta memeriksa pembuluh darah di punggung dari mata, di belakang bola mata, dan semua untuk mengecek kemungkinan indikasi terjadinya penjelalan. Tes darah juga dilakukan. Dokter dapat melakukan tes darah untuk menentukan apakah adanya jembalan darah tadi dengan menimbulkan sel-sel darah merah pada hasil labnya. Menggunakan CT scan melalui seri dengan pemeriksaan serangkaian pemeriksaan radiologis dapat juga memperlihatkan perdarahan yang terjadi, ada tidaknya stroke, adanya tumor, dan juga kondisi-kondisi lain yang terdapat di dalam otak. MRI scan juga dapat dilakukan dengan gelombang-gelombang radio dan magnetik tadi dapat mendapatkan bayangan bahwa di otak ada terjadi gangguan kerusakan. Dengan menggunakan ultrasound karotis juga dapat digunakan untuk mengetahui bagaimanakah aliran pada arteria karotis karena
Kita kemarin mengatakan bahwa arteria karotis itu adalah suplai yang terbesar ke otak karena dia mempercabangkan arteria karotis interna dan yang lain dari arteria vertebralis yang melewati dari vertebra leher. Juga bisa memeriksa kondisi angiogram, gambaran pembuluh darah dari otak. Dengan dimasukkan zat warna, disuntikan kepada pembuluh darah otak, maka kita bisa melihat kira-kira pada ronsen tadi, arteri mana yang tersumbat atau arteri mana yang robek. Atau dengan menggunakan ekokardiogram, sehingga dapat dilihat dari bayangannya secara rinci, kondisi jantung, dan juga mengecek barangkali ada sumber-sumber jendalan yang dapat terjadi yang telah pecah sehingga menimbulkan emboli sehingga menyebabkan stroke. Terapi dari stroke untuk ischemik dengan memberikan aspirin. Ya, obat aspirin yang biasanya digunakan untuk nyeri kepala ini ternyata bisa menggunakan dapat disuntikan dengan menggunakan plasminogen aktivator, dapat juga melakukan endarterektomi karotis atau dengan melakukan operasi angioplasti. Pada hemorrhagic stroke, treatment dapat dimulai dengan pemberian obat-obat yang diberikan untuk menurunkan tekanan darah di otak, sehingga tekanan darah akan mencegah terjadinya gejala kejang-kejang dan mencegah terjadinya penyempitan yang mendadak dari pembuluh darah. Jika pasien tadi disuruh meminum obat-obat antikoagulan atau antiplatelet, maka akan misalnya dengan menggunakan warfarin atau dengan clopidogrel, dia dapat juga diberikan obat-obat untuk transfusi darah untuk melawan efek-efek medikasi tersebut. Karena keduanya dapat menyebabkan juga perdarahan. Pembedahan dapat juga dilakukan untuk mereparasi, memperbaiki problem-problem yang terlihat pada pembuluh darah dan yang telah menyebabkan atau menimbulkan stroke berdalam tadi. Ahli bedah dapat meletakkan beberapa klem pada dasar dari aneurisma yang pecah tadi atau mengisinya dengan anyaman-anyaman untuk yang dapat diregang untuk menstop aliran darah hingga dengan demikian mencegah ruptur. Pembedahan dapat juga digunakan untuk menghilangkan malformasi arteriovenous yang kemarin saya sudah jelaskan. Jika terjadi itu maka bisa mudah pecah. Yang berikutnya adalah melakukan tindakan rehabilitasi. Yaitu stroke adalah merupakan peristiwa yang kadangkala memakan waktu lama sehingga bisa menyebabkan gangguan secara fisik maupun emosi dan kadangkala juga secara permanen. Setelah orang kena stroke biasanya akan menimbulkan penyembuhannya akan baik, tinggal tergantung aktivitas rehabilitasi apa yang telah dilakukan. Seperti misalnya terapi bicara, terapi fisik, ya oleh para fisioterapis. Diajari bagaimana cara berjalan secara pasif, kemudian secara aktif. Terapi okupasi, diberi pekerjaan tertentu yang kecil-kecil sehingga membantu orang tadi bisa hidup sendiri, bisa mengangkat gelas sendiri, dan bisa minum dan sebagainya. Bisa pakaian, bisa memasak, bisa makan, bisa membaca, dan bisa menulis. Atau diikutkan dalam satu kelompok grup ya, yang saling menunjang untuk membantu gangguan-gangguan mental yang terjadi sehingga dengan demikian dia tidak depresi dan bisa tidak menimbulkan stres lagi dan akan menghambat terjadinya stroke. Dukungan dari teman-teman dan keluarga sangat penting untuk memberikan dukungan dan rasa nyaman sehingga dengan demikian teman-teman dan keluarga harus betul-betul bisa membantu orang-orang yang terkena stroke ini sehingga dengan memotivasinya
sehingga dia punya keinginan untuk sembuh. Pencegahan. Cara yang paling baik untuk mencegah stroke adalah dengan melihat penyebabnya. Yang paling baik dikerjakan adalah misalnya makan dengan diet yang sehat, menjaga berat badan, olahraga secara teratur, tidak merokok, menghindari alkohol ataupun konsumsi-konsumsi yang moderat seperti alkohol dan stimulansia. Lain cara adalah juga bisa menurunkan resiko dari stroke, yaitu misalnya menjaga agar tekanan darah tetap terkontrol, menjaga diabetesnya diterapi dengan baik, menjaga supaya tidurnya cukup, demikian juga gaya hidupnya berubah, gaya hidup yang baik sehingga untuk menghindari resiko terjadinya serangan kemudian. Stroke adalah merupakan beban dari dunia. Ya, jadi ternyata tidak terjadi pada Indonesia, hampir seluruh dunia ini merupakan beban yang berat. Setiap tahun 15 juta orang di dunia mengalami stroke. Dari 15 juta tadi 5 juta mati dan 5 juta lainnya adalah cacat permanen. Sehingga memberi beban pada keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Stroke adalah merupakan suatu serangan yang jarang terjadi pada orang-orang di usia di bawah 40 tahun. Tetapi kalau itu terjadi, maka penyebab utama adalah karena tekanan darah tinggi. Stroke dapat juga terjadi pada kira-kira 8% dari anak-anak yang menderita penyakit sickle cell disease. Baru-baru ini terjadi pada negara-negara kurang miskin, income yang rendah, ternyata 85% adalah merupakan mortalitas stroke-nya paling tinggi di dunia. Angka kematian stroke terutama adalah tertinggi di Afrika dan di Asia, di mana beban pencegahan dan terapi penyakit-penyakit menular sangat tergeser oleh karena sumber-sumber yang berkurang, sehingga terjadi penyakit kardiovaskuler dan stroke. Fokus global adalah bagaimana menurunkan mortalitas dan morbiditas dari penyakit kardiovaskuler dan stroke adalah merupakan cara yang paling penting. Upaya-upaya advokasi kerjasama antara negara secara efisien dan juga intervensi yang cost efektif semuanya sangat menentukan tentang kondisi stroke di dunia. Stroke dimulai ditemukan secara global yaitu pada saat survei melalui pada tahun 68 oleh World Health Assembly. Setelah data dilihat insidennya, mortalitasnya, dan fatalitas kasusnya tercatat. Secara global adalah negara-negara yang paling tinggi risiko untuk stroke adalah pada Eropa Timur, Rusia yang paling tinggi, Asia dan Afrika, dan demikian juga pada daerah Karibian di Asia Pasifik. Obesitas adalah merupakan epidemik yang berkaitan dengan stroke. Ada 10 faktor-faktor resiko yang berkaitan dengan stroke, misalnya hipertensi, merokok, kemudian beda antara lebar pinggang dan lebar perut, ya, skor resiko karena diet, karena aktivitas fisik yang menurun, karena penyakit diabetes mellitus, karena intake alkohol, maupun karena faktor-faktor psikososial termasuk di sini depresi dan stres. Penyebab-penyebab jantung dan juga rasio terjadi banyaknya apolipoprotein B menjadi apolipoprotein A. Ini semua adalah merupakan gambaran epidemiologisnya, tidak perlu saya baca lagi. Nah, inilah gambaran kira-kira makanan apa yang dapat membantu di dalam penanganan stroke. Misalnya tahu.
ya, yogurt, susu, minyak olive, ikan, sayur-sayuran, kemudian dengan serat tinggi serta buah-buahan. Ya, pisang juga bisa, potato atau kentang juga bisa, prune juice, ya, yogurt, tomat, ya, ini dapat juga membantu menurunkan stroke. Nah, ini tanda-tanda stroke tadi, be fast. Jadi ada enggak gangguan keseimbangan, dia ngeluyur-ngeluyur enggak? Ada enggak gangguan penglihatan? Ada enggak dia perubahan simetrinya dari wajah? Ada enggak adanya gangguan pada kelemahan dari lengan? Ada enggak di sini gangguan bicara dan sebagainya. Jadi ini adalah singkatan saja untuk menentukan, ya. Atau kalau di Indonesia segera ke rumah sakit. Senyum tidak simetris, gerak separuh anggota tubuh, bicara pelo, tiba-tiba tidak dapat bicara, tidak mengerti kata-kata, bicara tidak nyambung, kebas atau baal atau kesemutan separuh tubuh, rabun pandangan, satu mata kabur, sakit kepala hebat yang tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Jadi segera ke RS. Demikian Pak Radit yang dapat saya berikan pada siang hari ini mengenai stroke. Semoga ini juga mengundang banyak pertanyaan. Siap, Dok. Terima kasih. Wah, cukup lengkap ya, teman-teman, Bapak Ibu semua, pembahasan hari ini mengenai stroke-nya ya. Ini sungguh luar biasa ya pembahasan kitanya ini. Oke. Ya, teman-teman, pasti ada banyak sekali pertanyaan yang sudah Bapak Ibu pikirkan sembari tadi mendengarkan paparan dari Dr. Syafiq mengenai stroke. Nah, nanti segera akan saya buka untuk sesi tanya jawab. Tapi mohon satu persatu ya bertanyanya supaya arus atau trafficnya untuk audionya tidak jam ya, atau tidak macet atau tidak tumpang tindih ya. Oke, Anda bisa bertanya langsung dengan membuka mikrofon dan mungkin bisa membuka juga kameranya supaya Dr. Syafiq bisa melihat wajah Anda ya. Karena ini sangat membantu Dr. Syafiq ada kontak visual ya. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya, saya buka sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, silakan. Halo dokter. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Dokter, terima kasih penjelasannya. Begitu ngeri ya kalau sudah terjadi stroke. Lebih baik mencegah kalau seperti itu ya dokter. Cuman kadang-kadang kalau menjelaskan pada orang yang belum kena itu, ya itulah kadang-kadang masing-masing orang tuh mengertinya itu udah terjadi baru sibuk gitu loh. Saya kurang jelas mengenai ini dokter, sickle cell disease itu untuk anak-anak itu apa ya dokter? Penyakit apa itu ya dokter? Apa? Sickle cell disease. Oh, itu sel darahnya berbentuk arit. Jadi sel darah merahnya berbentuk arit. Biasanya terjadi pada orang-orang Mediterranean, orang-orang Asia Tengah. Oh, jadi itu kelainan. Eritrosit tidak bunder, tapi ini kayak arit. Sickle. Jadi itu kemungkinan besarnya gampang terjadi stroke gitu ya dokter? Ya, jadi HB-nya juga berkurang loh. Oh gitu. Iya dokter. Menjendal. Itu langka ya dokter ya? Ya, hanya di daerah Asia Tengah. Oh iya. Oh ya, paham. Sama satu lagi dokter, kalau emboli itu apa karena jendalan darah aja atau bisa karena yang lain dokter? Jadi kalau jendalan itu sudah begitu banyak, maka karena kena arus aliran, dia bisa pecah. Nah, pecahan tadi kan kecil-kecil itu namanya emboli.
emboli bisa berupa pecahan dari trombus atau dapat juga udara. Kalau misalnya diinfus ada Ya, gelombang udara, itu juga emboli. oh, itu juga bahaya ya dokter ya? Oh, berbahaya. Oh, Nenek iya. bilang itu berbahaya. Iya, kadang-kadang kalau ada yang dirawat itu kan kadang suka tidak teliti toh yang medisnya apa perawat itu kadang Docere itu penting. Jadi perawat itu memberitahu orang tuanya bagaimana caranya masang infus, bagaimana caranya mengatur infus, jangan semuanya ke perawat. iya. Karena perawat kadang-kadang ngantuk, lelah, letih, lesu, 4L. Iya, jadi orang awam juga harus tahu itu gitu ya dokter ya. Ya, oleh karena itu sering baca. Maka ini seminar kesehatan ini kan juga untuk orang awam. Iya dokter. Maka jangan semuanya hanya dokter yang tahu. Lah, kalau dokter tidak ada, lalu yang tahu siapa? Iya. Iya Kan dokter. suruh ikro, suruh baca. Betul. Iya dokter. Terima kasih dokter. Kembali, Bu Ayu. Bu Ayu sudah mengawali di sesi pertanyaan seperti biasa. Bu Ayu lah yang paling awal. Terima kasih Bu Ayu untuk pertanyaannya ya. Jadi tadi sekaligus menandaskan pertanyaan Bu Ayu tadi dia bertanya mengenai sickle cell ya. Itu maksudnya seperti arit atau bulan sabit ya, sel darah merahnya. Tadi Dr. Syafiq sudah menjelaskan itu umumnya terjadi di daerah Asia Tengah ya. Dan itu yang menyebabkan stroke pada anak-anak ya, Dr. Syafiq ya. Betul ya. Jadi stroke bisa juga terjadi pada anak-anak, bukan hanya orang tua ya atau orang dewasa. Tapi kalau pada anak-anak itu penyebabnya karena ada tadi ya, ada kelainan penyakit yang disebut sebagai sickle cell tadi ya. Itu sel darah merahnya bentuknya seperti bulan sabit. Kalau sel darah merah yang normal itu bentuknya bundar ya, bikonkav. Jadi bundar tapi tengahnya agak melegok ya. Itu yang normal ya. Oke, tadi Bu Ayu juga menanyakan mengenai emboli ya, itu istilah-istilah memang mungkin untuk orang-orang awam. Bu Ayu mungkin punya latar belakang pengetahuan mengenai kesehatan, jadi gampang mengerti ya. Emboli trombus ya, itu semacam jendalan-jendalan dalam pembuluh darah ya. Jadi kalau jendalan-jendalan itu bisa pecah ya, kalau jendalan itu nanti masuk ke lubang pembuluh darah yang lebih kecil bisa nutup di situ ya, itu yang bisa jadi stroke ya. Baik, Bu Ayu sudah mengawali dengan pertanyaan. Silakan teman-teman yang lain yang akan bertanya untuk pertanyaan berikutnya. Silakan. Ya dok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kalau saya nggak salah dengar orang yang diabetes itu lebih punya potensi besar untuk mengalami stroke gitu ya dok. Kenapa itu ya? Ya karena DM kan menimbulkan hipertensi dok. Ingat seminar DM kemarin enggak? Mikroangiopati, makroangiopati, hipertensi, bisa stroke, bisa koroner. Kan juga yang ada ya, neuropatia ya, nefropatia, betul loh? Ingat enggak? Iya, oke. Bagaimana Bu Gina? Ya dok, ya. Iya, Bu Gina bisa lihat lagi di video kita, baik di Facebook maupun di YouTube yang membahas topik mengenai DM ya, diabetes mellitus ya. Nanti kita bisa lebih jelas melihat di situ ya. Tadi sedikit disinggung oleh Dr. Syafiq bahwa DM itu bisa menyebabkan gangguan pada pembuluh darah. Kalau yang kecil namanya mikroangiopati, kalau pembuluh darah besar makroangiopati ya. Nah, gangguan-gangguan itu nanti bisa larinya ke hipertensi dan bisa berujung pada stroke ya. Untuk lebih jelasnya bisa lihat video itu kembali ya. Lihat di link YouTube atau lihat di link Facebook kita ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi, silakan dari teman-teman yang lain. Masih topik mengenai stroke. Silakan.
Silakan teman-teman. Ya dok, kalau masalahnya dari pembuluh darah gitu ya, berarti sama OT bisa kan ya tiap hari diminum? Ya, jelas tuh. OT kan menimbulkan itu LDL menurun, jadi plaknya juga menurun. Kemudian juga antioksidan, jadi kematian sel juga menurun. Ya, neuroregulation degenerasi juga. Ya, untuk DL kan baik, OT. Untuk hipertensinya juga baik. Jadi dengan minum OT bukan untuk stroke tapi budaya minum OT, maka Anda terbebas dari stroke. Amin. Tapi kalau orang sudah tua itu pasti bisa terkena serangan. Karena apa? Pembuluh darahnya itu sudah mulai lubangnya kayak pipa yang sudah lama kan, lama-lama kan banyak keraknya. Tapi kalau sering puasa, kerak ini akan menipis. Maka dikatakan menjadi fitrah. Itu artinya disucikan kembali. Baik dok, terima kasih ya. Kebetulan tadi Dr. Syafiq menyinggung mengenai soal OT ini ya. Tadi menyebutkan tadi beberapa fungsi dari OT yang bisa bermanfaat untuk mencegah atau memperbaiki kondisi orang-orang yang terkena stroke ya. Tadi disebutkan bahwa OT bukan obat, tapi bagian dari budaya hidup sehat ya. Nah mungkin teman-teman sedikit perlu penjelasan mengenai pokok ini, khususnya mengenai OT. Ada teman-teman yang mungkin sama sekali belum pernah melihat atau mendengar informasi ini. Nah, kesempatan ini saya sedikit menjelaskan mengenai OT, teman-teman ya, supaya dapat pemahaman, gambaran bagaimana OT bisa membantu dalam hal ini ya. Nah, OT adalah teh kesehatan. Sebenarnya dia adalah teh hitam atau black tea, tapi kita sebut teh kesehatan karena memang izin edar yang diperoleh untuk OT ini adalah izin edar dari BP POM dalam bentuk TR. TR ini adalah izin untuk produk-produk yang bisa dibuktikan memiliki manfaat kesehatan. Ya, misalnya kalau teh itu hanya untuk makanan atau minuman biasa, maka izinnya adalah MD. Tapi kalau bisa membuktikan punya khasiat secara kesehatan, maka dia boleh memperoleh TR, seperti misalnya jamu, fitofarmaka, atau obat herba terstandarisasi, itu semua adalah izinnya TR. Nah, OT mendapatkan izin TR karena bisa membuktikan dia memiliki khasiat secara kesehatan. Tapi sekali lagi, OT itu bukan obat, ya. Ya, bukan obat yang hanya diminum pada waktu orang sakit. Tapi OT bisa memiliki manfaat kesehatan kalau kita meminumnya secara teratur, ya, menjadi bagian dari habit atau budaya atau kebiasaan hidup kita yang sehat. Kita meminumnya secara teratur pagi, siang, dan sore, maka itu baru memberikan manfaat kesehatan. Nah, apa saja manfaat kesehatannya? Dalam slide di layar ini, Bapak Ibu, teman-teman bisa lihat health benefit of black tea-nya ada macam-macam nih. Kalau kita lihat mulai dari sebelah kanan searah jarum jam, itu bisa untuk membantu kita untuk menurunkan stres ya, stress relief ya. Tadi Dr. Syafiq sudah menyebutkan bahwa problem utama stroke itu biasanya dimulai dari stres ya. Maka tadi ada istilah stres makanya jadi stroke ya. Nah, OT bisa membantu untuk menurunkan stres atau ketegangan stres karena ada zat bioaktifnya yang bisa membantu kita dalam hal ini ya. Nanti ada gambaran lebih jauh. Kemudian di bawahnya itu ada kesehatan jantung ya, berkaitan dengan kesehatan jantung. Nah, jantung kita yang bagus itu akan memompa aliran darah yang bagus termasuk ke arah otak. Jadi ini sangat membantu juga. Kemudian di bawahnya kalau Anda perhatikan bermanfaat juga untuk menurunkan kolesterol ya. Jadi menurunkan kolesterol. Kenapa demikian?
Karena tadi sudah disebutkan, salah satu penyebab adanya stroke adalah karena ada plak kolesterol yang membuat lumen atau dinding pembuluh darah menjadi penyempit dan kemudian juga menyebabkan adanya sumbatan. Ya, nah OT bisa membantu untuk menurunkan kolesterol. Kemudian kalau kita lihat adalah imun boosting, maksudnya untuk meningkatkan imunitas kita atau sistem kekebalan kita. Kita butuh itu terutama sekarang karena kita hidup pada waktu epidemi atau pandemi dari COVID-19, ya. Dan ini hanya bisa dilawan kalau kita punya pertahanan tubuh atau imun yang cukup bagus, ya. Kemudian Bapak Ibu perhatikan untuk fight cancer, untuk melawan cancer, OT juga bisa melakukan hal itu. Terus kemudian untuk meningkatkan energi. Terus kalau Bapak Ibu perhatikan lagi untuk sistem pencernaan kita bagus, dan terutama yang di sebelah kiri sendiri itu paling atas antioksidan. Antioksidan ini adalah dasar yang paling penting kalau kita ingin sehat, selain juga pH tubuh kita, ya. Kenapa? Karena pada dasarnya problem kesehatan kita ada pada sel. Dan sel itu sehat kalau dia punya keseimbangan antioksidan yang cukup besar untuk menetralisir radikal bebas atau oksidan. Nah, kalau jumlah oksidannya lebih banyak daripada antioksidan, maka sel akan mengalami apa yang disebut sebagai oxidative stress. Nah, oxidative stress ini bisa menimbulkan banyak sekali masalah, seperti misalnya ada masalah kronik inflamasi dan sebagainya. Dan kalau mau disebutkan penyakitnya, ada puluhan jenis penyakitnya. Tapi sebenarnya masalahnya hanya satu. Apa itu? Oxidative stress. Nah, oxidative stress bisa ditangkal kalau kita punya cukup antioksidan. Nah, black tea atau OT mengandung hal itu. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa bedanya antara black tea dan green tea? Semua punya keunggulan masing-masing. Green tea punya keunggulan, black tea punya keunggulan. Tapi dilihat dari aspek ini, black tea lebih unggul. Kenapa? Karena ada zat aktif yang tidak ada dalam green tea. Baik black tea maupun green tea, itu punya zat aktif yang namanya EGCG dan L-theamin. Tapi pada black tea ada theaflavin yang tidak ada dalam green tea. Maka kalau kita minum OT itu sama seperti kita minum green tea ditambah dengan theaflavin. Nah, apa manfaatnya? Perhatikan dalam skema ini ada 3 zat aktif yang semuanya ada pada black tea, yang disebut sebagai EGCG, kemudian L-theamin, dan theaflavin. Ini 3 zat bioaktif yang ada pada black tea, dan perhatikan di bawahnya, tadi Dr. Syafiq sempat menyinggung, manfaat masing-masing yang bisa membantu untuk mengurangi resiko stroke. Misalnya di bawah EGCG itu perhatikan bahwa EGCG bisa membantu untuk menurunkan oxidative stress. Ya, juga kemudian meningkatkan pembakaran lemak. Ya, Anda juga bisa melihat meningkatkan aktivitas insulin pada penderita DM ini sangat penting sekali. Kemudian meningkatkan fungsi endotelial, itu adalah dinding pada pembuluh darah. Dia bisa lebih bagus, lebih kuat dengan bantuan EGCG, ya. Terus kemudian Anda bisa lihat juga LDL-nya, kolesterol yang jahat kalau orang bilang, itu bisa menurun dengan bantuan zat dalam teh hitam yang namanya EGCG, ya. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan L-theamin, ya, ini sejenis kafein, tapi kafein pada teh yang lebih light, lebih ringan daripada kafein pada kopi. Nah, L-theamin ini mempunyai manfaat bagus sekali, terutama untuk fungsi otak kita. Kalau Anda perhatikan di sini, ya, itu bisa meningkatkan mental clarity dan work performance kita, ya. Kemudian di bagian theaflavin, Anda perhatikan, manfaat dari theaflavin adalah menurunkan oxidative stress. Tadi Anda ingat, oxidative stress adalah ketidakseimbangan antara jumlah oksidan dan antioksidan dan bisa menimbulkan puluhan jenis penyakit. Salah satunya adalah stroke. Terus kemudian Anda lihat juga menurunkan LDL, kolesterol, dan Anda perhatikan lagi di bagian bawah, itu ya, bisa untuk melindungi saraf kita, ya. Ada neuroinflamasinya menurun, neurodegenerasinya juga menurun, ya, jadi membantu kita. Jadi jelas sekali ini memberi gambaran bagaimana tadi pertanyaan dari Ibu Gina, OT bisa bermanfaat untuk menghindari atau mencegah stroke, ya. Tapi dengan syarat jika itu dijadikan dari budaya kesehatan. Nah, sekarang
kita akan membahas pertanyaan berikutnya adalah apa buktinya bahwa OT ini memang punya manfaat kesehatan. Nah, kalau kita lihat di bagian berikutnya, ini adalah beberapa hasil penelitian beberapa laboratorium yang ternama untuk OT. Yang pertama ini adalah dari lembaga Pusat Penelitian Teh dan Kina yang menunjukkan bahwa OT 100% alami, bersifat alami. Tidak ada bahan tambahan sintetis yang ditambahkan, ya. Kemudian kalau Anda perhatikan di bagian berikutnya, ini adalah dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di bagian laboratorium biologi. Ini menunjukkan bahwa OT mengandung zat-zat aktif yang kita bahas tadi, ya, ada flavonoid, ada tanin, dan sebagainya. Sementara di bagian berikutnya, ini adalah dari laboratorium kimia, tapi masih punyanya LIPI, menunjukkan antioksidan atau OT memiliki kesanggupan untuk menangkal radikal bebas. Kalau Anda perhatikan di baris pertama itu ada free radical scavenger, ya, kemampuan untuk melindungi dari radikal bebas, dan oleh LIPI itu digolongkan sebagai aktif sekali, ya. Nah, seberapa aktifnya? Nah, ini adalah dari Fakultas Pertanian, ya, Laboratorium Pangan dan Gizi dari Universitas 11 Maret Surakarta. Dari hasil penelitian mereka, OT memiliki 100% kemampuannya sebagai antioksidan. Jadi bukannya 50%, 25%, 75%, tapi benar-benar 100%. Jadi bisa diandalkan. Nah, satu lagi, ini adalah dari penelitian praklinis yang dilakukan oleh SP3T Jawa Timur. SP3T itu singkatan dari Sentra Penelitian dan Pengembangan Pengobatan Tradisional Jawa Timur, bekerja sama dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Ini khusus meneliti kemampuan OT untuk membantu penderita diabetes untuk menetralisir gula darah yang tinggi, yang disebut sebagai hiperglikemia. Biasanya kalau orang diabetes problemnya gula darahnya tinggi, hiperglikemia. Bisakah OT membantu? Nah, hasil uji praklinis menunjukkan bisa. Ini kesimpulannya, ya. Ini kesimpulannya menunjukkan bahwa OT sanggup untuk membantu menurunkan kadar gula darah yang tinggi pada penderita DM. Sekaligus ini juga menunjukkan uji toksisitasnya, maksudnya uji keamanannya, menunjukkan bahwa OT benar-benar aman untuk dikonsumsi. Dan satu lagi yang terakhir, ya, ini adalah salah satu surat uji atau surat bukti bahwa OT benar-benar bersifat halal untuk dikonsumsi. Ini dari sertifikat halal dari MUI. Ini untuk teman-teman yang menginginkan sebuah produk yang benar-benar sesuai dengan kaidah agamanya. Nah, ini adalah beberapa informasi yang saya senang bagikan untuk teman-teman mengenai OT. Tadi melengkapi informasi yang diberikan oleh Dr. Syafiq untuk pertanyaan dari Ibu Gina, ya. Baik, mari kita kembali lagi kepada paparan Dr. Syafiq mengenai soal stroke. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan, Anda bisa bertanya kembali mengenai pokok topik kita, yaitu stroke. Ya, topik hari ini pasti menarik sekali nih topik mengenai stroke. Ya, Dokter Radik, saya yang mau nanya. Pak Radik. Silakan, Bu Ai. Ya, begini, kan stroke itu bisa memang akibat dari penyumbatan atau tadi ada iskemik, ya, atau apa sih namanya, pecah pembuluh darah. Ya, hemoragi, perdarahan. Nah, ya. Tapi kan misal ada orang yang kena stroke, terus dia tangannya tidak bisa digerakkan, gitu kan. Nah, apakah ada hubungannya dia terjadi stroke itu bisa karena menyebabkan apa ya, kayak di otot gitu dengan pemijatan itu gimana itu sebetulnya? Pengobatan dengan pemijatan dengan stroke itu bagaimana gitu, Pak? Ya. Oke, Dr. Syafiq, silakan pertanyaan dari Ibu Ai ini, ya. Apa itu? Jadi Ibu Ai bertanya mengenai tadi kalau orang sudah kena stroke, mungkin tangannya menjadi lumpuh, ya.
terus kemudian kok ada pemijatan. Nah, apa hubungannya tadi stroke tadi dengan terapinya berupa pemijatan? Gimana hubungannya? Dengan apa? Pijatan. Pijatan, ya. Ya, fisioterapi kan ya. Jadi fisioterapi itu penting. Jadi kaki yang kaku tadi digerak-gerakkan. Mula-mula pasif. Jadi namanya rehabilitasi. Yang tadinya dia bisa, sekarang dia tidak bisa, dikembalikan lagi. Terapi okupasi, megang gelas, megang cangkir, dari ballpoint, itu semua diajarin. Namanya rehabilitasi, dipulihkan kembali. Dan itu biasanya kan sulit juga dia. Karena dia ingin segera bisa. Misalnya tangan yang kiri ingin bisa megang. Itu kadang-kadang kalau makin terburu-buru, makin sulit penyembuhannya. Jadi harus motivasinya banyak. Jadi lakukan dulu dengan gerakan-gerakan pasif. Artinya terapis yang gerakan. Kemudian lama-lama gerakan aktif, bias-bias gerakan. Dari gerakan-gerakan kecil sampai gerakan-gerakan yang baik. Setiap berhasil kita beri kata-kata pujian, kita kasih reward, ya. Sehingga dengan demikian ada motivation. Baik dok ya. Oke, jadi mungkin teman-teman Orang hati. Harus sabar, harus dengan hati, harus pelan-pelan. Jangan dimarahi. Ya, mungkin teman-teman harus mengingat sedikit kembali ke pembahasan kita 2 minggu yang lalu mengenai syaraf dan otak. Kita tahu bahwa semua fungsi koordinasi dari tubuh kita itu kan dilakukan oleh otak atau saraf kita ya. Ada otak, ada kemudian sumsum tulang belakang ya dan sebagainya. Jadi di situ letak problemnya. Stroke ini kan terjadi di otak. Nah, kalau stroke itu terjadi di otak kan terjadi kerusakan sel-sel saraf di otak. Nah, padahal sel-sel saraf itu nanti yang akan menyuruh tangan kita bergerak atau sebagainya. Nah, kalau sel sarafnya rusak, terjadilah kelumpuhan. Jadi bukan ototnya yang bermasalah, tapi yang menyuruh atau yang memberi perintah itu yang bermasalah. Makanya harus dilatih bagian otaknya supaya bisa bekerja lagi ya. Begitu dokter ya? Ya. Ya. Karena kadang-kadang mereka berpikirnya kalau orang awam itu dok berpikirnya kan problemnya di ototnya gitu ya, di ototnya. Padahal sebenarnya problemnya justru ada di pusat pengendalinya yaitu otaknya. Itu ya. Ibu Ai bagaimana? Ya. Jelas. Jelas ya? Oke, baik. Intinya itu sebetulnya dari sistem saraf yang di otaknya ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Terima kasih Dokter Sapik, Pak Radik. Ya, sama-sama. Oke, Dokter Sapik ini ada yang bertanya ini. Kalau ada istilah mengenai stroke ringan, itu apakah sama dengan tadi yang disebut sebagai TIA tadi, dok? Stroke ringan itu TIA. Oh, mini stroke tadi ya, atau stroke ringan istilahnya ya. Oke. Jadi kalau teman-teman tahu ada istilah stroke ringan atau stroke ringan itu Lainnya mini stroke. Mini stroke atau TIA tadi ya. Dan itu sifatnya sebenarnya hanya sementara waktu ya, dok ya. Hanya sementara waktu fungsinya itu dokter ya. Tidak permanen ya. Oke, silakan teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan lagi. Wah, ini di Solo hujan deras teman-teman, jadi mungkin sedikit siarannya terganggu karena hujan deras.
ya. Mungkin suaranya agak masuk ke acara Zoom ini. Baik, silakan kalau teman-teman yang lain mau bertanya, masih ada cukup waktu untuk pembahasan kita. Ini ada juga yang bertanya lagi, dokter. Ini berkaitan dengan orang kalau sudah kena stroke, katanya kok sifatnya bisa berubah. Kadang-kadang tanpa alasan dia menangis sendiri. Ada semacam perasaan sedih, padahal tidak ada penyebabnya. Kenapa bisa begitu, dokter, katanya? Gimana, Pak Safik? Nggak dengar. Oke. Hujan lebat. Bentar ya, dokter, kita pasang dulu ininya, headsetnya. Gitu. Ya, emang kalau hujan suaranya cukup ini. Tolong memberikan tekanan darah di lantai. Oke, dokter. Cukup jelas suaranya? Ya, jelas. Ya. Tadi ada yang bertanya mengenai kalau orang sudah terkena serangan stroke, itu katanya ada perubahan sifat. Jadi sifatnya mungkin jadi lebih sentimental, terus tidak ada sebab dia menangis sendiri, gampang terbawa emosi. Apakah itu benar dan kenapa bisa begitu, dok? Ya benar, karena yang kena saraf itu kan selalu berkaitan dengan emosi, dengan kesadaran. Ya ada korteks, ada limbik, vegetatif, sehingga orang yang tadinya bisa berjalan, tidak bisa berjalan kan stres. Maka dia ingin kembali seperti semula. Itu kan menimbulkan masalah. Oke ya. Jadi berkaitan dengan emosinya, karena otak memang bukan hanya pusat motorik, tapi juga dan pusat sangat emosi. peka, kalau dimarahi dia makan marah. Oh begitu, dok? Iya, sensitif. Sensitif ya, jadi peran keluarga sangat membantu sekali ya? Iya. Oke. Nah ini pertanyaan juga yang menarik, dok. Kalau tiba-tiba misalnya anggota keluarga kita terkena serangan stroke, langkah pertama apa yang kita bisa lakukan, dokter? Kalau tiba-tiba terkena nih stroke ya, langkah pertama apa? Kan tadi ya, segera dibawa ke rumah sakit tadi loh. Slide terakhir. Ya. Jadi langkahnya langsung segera dibawa ke rumah sakit ya? Iya. Karena itu termasuk peristiwa yang akut ya? Emergency. Emergency ya? Ini ada pertanyaan yang dikirim lewat WA ke saya. Pertanyaannya begini, dokter ya. Untuk proses cepat kesembuhannya orang yang kena stroke, disarankan sehari itu minum OT-nya berapa ya, dokter? Stroke itu memerlukan perawatan, memerlukan pendekatan yang dari hati. Ya, jadi motivasi yang paling utama adalah membuat semangat untuk hidup.
Sebab apabila sudah nggak semangat, anak saya sudah lumpuh begitu, wah itu sulit. Jadi tolong motivasi itu sangat penting. Ya, pikiran yang positif. Karena dia sangat stres dengan kelumpuhannya tadi, maka harus banyak dibantu dengan motivasi yang kuat. Dan terutama dari keluarga dan anak-anaknya. Ya. Apalagi kalau sudah terjadi gangguan bicara. Dia tambah stres. Dia mau bicara apa, dia sulit. Dia nulis tangan, nulis saja nggak bisa. Jadi betul-betul tadinya dia gagah perkasa, sekarang dia tidak bisa apa-apa. Jadi kayak orang habis pensiunan dulu, pejabat yang pensiun. Biasanya dia jadi raja, sekarang dia jadi kondisi itu yang perlu diperhatikan. Jadi OT tanpa pemberian dengan hati ya sulit. Dosis ditingkatkan, tapi kalau tidak dilakukan latihan-latihan juga sulit. Jadi latihan jalan penting, latihan bicara penting. Jadi jangan semuanya serba OT, karena OT bukan drug. Saya ulang lagi, OT bukan drug. OT hanya menjaga keseimbangan tubuh supaya dalam batas-batas yang optimal. Bisa paham? Baik dok, bagus sekali dok jawabannya ya. Jadi pada dasarnya terapinya itu adalah kombinasi dengan banyak hal ya. Jadi bukan hanya OT, karena OT ini bukan drug, tapi adalah bagian dari budaya hidup sehat. Tapi juga dengan terapi-terapi fisik ya, seperti misalnya tadi dokter sebutkan latihan ya, bergantung bagian mana yang mengalami kerusakan, tangan kah? Itu sebagian dari OT sebagai obat. Biasanya kalau sudah saya kasih obat, berarti kan saya sudah selesai. Ya, itu enggak bisa. Orang stroke enggak bisa kayak gitu. Jadi dia harus didampingi, dikatakan dengan baik ya. Kalau perlu disetelkan lagu-lagu dan sebagainya, kesenangannya apa. Jadi jangan semuanya ini OT sudah saya masukkan, prung, udah silakan tidur. Semoga cepat sembuh. Nggak bisa. Ya, jadi OT hanya membantu homeostasisnya, tapi untuk pelatihannya tetap secara fisik harus dilakukan dan emosinya ya. Iya, jadi fisioterapi sangat dipentingkan. Terapi fisik sangat dipentingkan. Ya, betul, setuju dok. Jadi bagus sekali nih penjelasannya. Jadi kombinasi dari OT, kemudian fisioterapi, dan metagenetik tadi ya. Artinya dibantu semangatnya, didukung. Karena tadi Dr. Syafiq sudah menjelaskan, biasanya yang paling parah itu adalah kondisi mentalnya. Ya, tadi Dr. Syafiq menyebutkan seperti orang yang habis pensiun, biasa kerja seperti raja, tiba-tiba seperti anak kecil, nggak bisa apa-apa ya. Mungkin namanya post power syndrome. Pakailah lagunya Ruth Sahanaya. Kau bukan segalanya. Kolah segalanya. Oh ya, kolah. Oke ya. Ini menarik dokter, soalnya saya pernah waktu saya dulu di Jawa Timur di Bojonegoro, saya pernah kos di satu rumah. Ibu yang punya rumah itu punya ibu, berarti nenek itu umur hampir 80 tahun stroke, tapi semangat sembuhnya itu tinggi sekali dokter. Saya lihat dia memang lumpuh separuh, tapi hanya dalam waktu beberapa bulan sudah bisa kembali lagi karena semangat belajarnya itu, semangat berlatihnya itu luar biasa. Padahal orang-orang bilang udah tua itu susah ya, tapi akhirnya bisa. Jadi saya bisa melihat semangat itu nomor satu ya. Iya, karena ini proses relearning, belajar kembali.
Yang tadinya bisa baca tidak bisa baca, yang tadinya bisa menulis tidak bisa menulis. Maka perlu relearning. Rehabilitasi itu seperti itu. Berarti seperti kembali ke awal, seperti anak kecil belajar bicara lagi, anak kecil belajar jalan lagi, begitu dokter? Iya. Perlu dengan kesabaran. Iya. Rumah makan Padang, sabar menanti. Iya, betul. Tapi orang stroke nggak boleh makan banyak rendang, dok. Iya. Oke, baik. Kalau melihat pun tidak apa-apa. Iya, melihat. Sekedar melihat rendang, oh rendang itu enak. Tapi sekarang saya nggak bisa gitu aja. Baik. Oke, baik teman-teman yang lain silahkan kalau ada pertanyaan ya. Mumpung topik yang sedang kita bahas ini menarik sekali mengenai stroke ya. Ya, Pak Dr. Safik, saya nanya lagi satu ya Pak ya. Ya. Kalau kan suka ada ini, saya mau nanya benar atau enggak gitu. Kan kadang-kadang misalkan saya suka dengar kalau misalkan orang itu jatuh di kamar mandi gitu kan, itu kan biasanya suka langsung stroke atau pecah pembuluh darah katanya gitu kan ya. Nah, untuk tahap pertama itu harus ditusuk-tusukin pakai jarum atau apa supaya darahnya keluar. Nah, itu sebetulnya betul atau enggak, Pak? Secara ilmiahnya gitu, Pak. Ya, kalau perdarahannya tidak dilatih itu gimana keluarnya? Kan perdarahannya di otak, yang ditusuk di mananya? Iya, makanya saya pengen tahu. Ada kan yang ditusuk tangannya atau apanya gitu, Pak? Iya, artinya akal sehat saja kan bisa menjawab itu. Ya enggak? Anda juga member Auti kan bisa menjawab. Ya, itu maksudnya mitos atau fakta gitu ya. Betul. Mitos atau fakta. Ya, kalau orang kena stroke harus ditusuk ujung-ujung jarinya supaya tensinya turun. Ya sudah panggilkan Lesti Kejora aja. Panggilkan apa dokter? Panggilkan apa? Lesti Kejora. Oh. Oke, Ibu Ai, terima kasih untuk pertanyaannya. Fakta atau mitos ya mengenai ditusuk tangannya supaya tensinya turun ya. One man show saja. Reality show ya. Dokter, tadi menarik pertanyaan dari Ibu Ai itu menimbulkan pertanyaan lain, misalnya begini. Berarti kalau yang disebut sebagai gegar otak itu sebenarnya juga stroke ya? Bukan. Bukan. Gegar otak itu karena trauma. Jadi otaknya terbentur sehingga timbul kerusakan. Tapi kerusakannya bisa saja macam-macam, bisa perdarahan, bisa juga obstruksi karena perdarahan tadi menimbulkan jendalannya menekan, dan penekanan tadi menimbulkan obstruksi pembuluh darah, dapat juga terjadi gangguan seperti stroke. Mekanismenya kan seperti itu. Stroke itu timbul karena cerebrovascular accident. Accident yang menyebabkan pembuluh darahnya terganggu, aliran darahnya terganggu. Sehingga timbul nekrosis, timbullah infark. Karena infark maka timbullah gangguan fungsi. Gangguan fungsi dari yang dikendalikan oleh daerah tersebut. Apakah daerah tersebut daerah gerakan tangan dan kaki? Apakah daerah bicara? Apakah daerah penglihatan? Semuanya tergantung dari daerah. Maka disebut stroke ini merupakan vokal. Lesinya lesi vokal setempat. Tetapi kalau itu mengenai pada end artery, artinya arteri yang menuju ke bagian dalam otak, itu lebih bahaya. Karena ujung-ujungnya itu buntu. Oke. Nah, ada stroke yang langsung meninggal, katanya itu langsung kena ke batang otak ya, atau medula oblongata. Apakah
itu juga tergolong stroke, tanya pembuluh darah, tapi di bagian batang otak, dokter. Jadi kita ketahui bahwa ada arteria basilaris. Arteria basilaris ini menuju ke batang otak. Nah, jadi kalau aliran darah dari batang otak, misalnya pada pusat kardiovaskuler, ya terjadi gangguan rem jantung, gangguan pada pernapasan, terjadi gangguan pada saraf-saraf kranial, sehingga dia orang kadang-kala minum aja nggak bisa, ya. Ya. Menelan nggak bisa, gangguan menelan, merot wajahnya, gangguan penglihatan, gangguan pengecapan yang terkena. Ya, berarti kalau misalnya dia langsung pembuluh darah yang menuju ke batang otak itu yang terganggu, terus kemudian terjadi stroke di batang otak, mungkin bisa ischemic atau maka bisa stroke kalau pada otak kecil, ya. Stroke kalau pada otak kecil itu lebih berbahaya karena koordinasinya nggak jelas. Koordinasi bukan gerakan lagi, gerakan koordinasi. Pakai celana nggak bisa, pakai apa-apa nggak bisa, pakai kancing nggak bisa, koordinasi. Ya. Maka kadang-kala terapinya ada terapi okupasi. Selain terapi fisioterapi, ada terapi okupasi. Terapi orang tadi. Oke. Kalau begitu dalam paparan tadi kan ada MRI, CT scan itu hanya sekedar berfungsi kita pengen tahu di mana lokasi terjadinya masalah ya, tapi tidak pernah membantu untuk pemulihan kalau memang tidak kembali lagi tadi pelatihan dan sebagainya ya. Jadi jangan mau di MRI kalau tidak ada terapi kalau tidak ada. Kalau ingin mengetahui mana yang tersumbat kemudian mau dilakukan operasi, oke aja. Tapi kalau hanya sekedar dilihat, oh ini ada sumbatan ini, kan biayanya mahal loh. Betul dok, itu yang saya maksudkan. Kadang-kadang banyak pasien-pasien stroke itu MRI, CT scan hanya supaya mungkin dokter bisa melihat di mana terjadinya sumbatan. Ya karena Indonesia Rayanya seperti itu loh. Padahal kita tahu stroke itu kan tidak akan dioperasi kecuali boleh kalau melihat. Misalnya, ya boleh melihat asal dokternya tadi mau, kalau tahu mau dioperasi misalnya, nggak ada masalah. Tapi kalau hanya sekedar Indonesia Raya ya uangnya habis. Betul, setuju sekali ya. Karena itu tidak akan membantu banyak untuk terapinya. Karena toh sama aja terapinya juga balik-baliknya juga harus tadi maka pendidikan pada pasien sangat penting. Ya, dosere ya. Iya. Ya, seminar kesehatan kayak gini sangat penting. Jadi semua orang tahu. Karena kesehatan itu bukan haknya dokter, haknya semua manusia. Oke, benar ya. Baik teman-teman, itu menarik sekali ya. Ini satu pemahaman yang bisa membantu teman-teman atau mungkin siapapun yang ikut dalam acara seminar Zoom kita ini. Sebenarnya kalau misalnya orang terkena stroke atau gejala stroke yang seperti tadi kita bahas ya, segera ke rumah sakit singkatannya atau dalam bahasa Inggrisnya be fast tadi ya, itu sebenarnya tidak perlu dilakukan CT scan atau MRI kalau hanya sekedar ingin tahu ya, karena harganya yang jelas mahal. Tapi kalau misalnya pada waktu terjadi perdarahan hebat mau dioperasi ya, pada waktu misalnya terjadi gar otak mau dioperasi ya memang dokter harus tahu di mana lokasinya supaya bisa buka tempurung otaknya ya, mau di daerah mana yang mau ditangani ya dok ya, itu maksudnya ya. Justru itu dokter harusnya bisa mendiagnosa, oh ini sumbatannya pada arteria cerebri-media karena tanda-tandanya persis ini itu, bukan lihat pakai MRI ya, CT scan. Ya, anatominya mungkin dulu saya dok. Oke, ini menarik pertanyaan kita ya. Baik teman-teman, masih ada pertanyaan silakan. Masih sedikit sisa waktu ini sebelum kita nanti akhiri ya. Ada yang mau bertanya silakan.
dokter, ini ada sebuah mitos dalam masyarakat atau mungkin entah fakta. Kalau orang sudah pernah kena stroke sembuh, terus kemudian kalau kena stroke yang kedua, ada istilahnya serangan yang kedua, katanya akan lebih fatal daripada serangan yang pertama. Bagaimana itu, dokter? Tergantung pembuluh darah yang mana yang kena. Oke, jadi kembali lagi sebenarnya pemahamannya kembali ke situ lagi ya, ke anatomi tadi ya. Iya ya, karena kan banyak Kalau serangan ditakut-takuti. yang berikutnya pada arteria memang lebih berbahaya. Tapi kalau hanya superficial mungkin tidak terlalu seperti yang arteria. Tidak. Iya. Oke, Jadi ya. jangan putus asa, masih ada harapan. Betul. Jadi teman-teman, ya ini menarik ya, karena saya sering dengar itu ada istilah jangan sampai dapat kena serangan yang kedua, nanti fatal ya. Sebenarnya dari pelajaran kita hari ini, dari seminar kita hari ini, kita tahu bergantung. Itu teroris, Pak. Itu teroris itu, Pak. Itu teroris, Pak. Betul ya. Oke. Baik teman-teman, kita terpaksa sudahi dulu pertemuan kita hari ini karena waktunya sudah cukup lama dan sudah melewati waktu yang kita tentukan. Topiknya menarik ya, kita bahas hari ini mengenai soal stroke, dan tadi kita sudah bahas banyak sekali pokok-pokok yang menarik soal stroke yang sudah kita bahas ya. Jadi pada intinya sebenarnya pelajaran kita ini tujuannya adalah untuk membantu supaya kita punya pemahaman yang jelas mengenai stroke ya, bahwa stroke itu sebenarnya apa penyebabnya terjadinya dan bagaimana, dan juga ada mitos atau fakta mengenai stroke yang sudah dijelaskan oleh Dr. Syafiq ya mengenai hal ini. Pada intinya sebenarnya kalau kita punya pemahaman yang benar mengenai stroke, kita dapat memilikinya. Dan yang jelas sebenarnya stroke tidak perlu ditakuti karena sebenarnya masih ada harapannya, cuman kombinasinya antara minum OT, kemudian antara fisioterapi, dan kemudian yang paling penting adalah dukungan dari keluarga ya, kesabaran, ketekunan, welas asih itu akan membantu penderita stroke untuk bisa kembali pulih lagi ya. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung di acara ini. Apakah Dr. Syafiq sudah siapkan untuk topik berikutnya hari Sabtu, Dokter? Untuk hari Sabtu, apakah sudah topik yang disiapkan? Oke, baik, mungkin Dr. Syafiq akan segera siapkan dan kami akan beritahukan topik untuk pembahasan kita pada hari Sabtu ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Jika teman-teman ingin tahu lebih banyak mengenai OT, bisa menghubungi teman-teman OT untuk memberi penjelasan, sekaligus akan memberitahu mengenai peluang bisnisnya yang luar biasa. Pastikan Anda hadir kembali pada hari Sabtu, hari Selasa, setiap pukul 13 atau pukul 1 siang. Selalu ada topik-topik yang menarik dalam hal kesehatan yang membantu kita. Kalau Anda ingin tahu semua pembahasan yang sudah lewat, Anda bisa melihatnya di link Facebook atau YouTube, dan Anda bisa meminta linknya kepada teman-teman dari OT. Baik, kita akan ketemu lagi. Sampai berjumpa lagi. Terus maju bersama dengan OT Dahsyat. Terima kasih.